warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini saya Iqbal Habibullah Rendi. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah jurnalistik Islam. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu ya, setelah ini ada gambar buku yang akan saya cantumkan dalam video ini. Nah, yaitu buku jurnalistik Islam. Alhamdulillah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang sejarah jurnalistik Islam. Yang ketika Nabi Adam diciptakan seorang diri, manusia masih sebagai makhluk individu. Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan Nabi Adam alaihissalam. Setelah berapa lama tinggal di surga, mereka pun diturunkan ke dunia. Di dunia yang fana ini, anak-anak mereka pun lahir. Dari anak-anak mereka inilah manusia terus berkembang menjadi bangsa-bangsa dan bersuku-suku hingga seperti sekarang. Hal ini telah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial. Seiring perkembangan dari manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Nah, maka berkembang pula kebutuhan dan semua hal yang berkaitan dengannya, mulai dari kebutuhan sandang, pangan, komunikasi, jual beli, teknologi, dan lain sebagainya. Salah satu kehidupan manusia yang turut terus berkembang adalah jurnalistik. Kebutuhan akan jurnalistik seperti tulis menulis, perkabaran ataupun informasi terus meningkat seiring perkembangannya peradaban manusia. Dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia tidak lagi hanya membutuhkan sandang, pangan, dan papan, tapi manusia juga membutuhkan berita dan informasi seperti peristiwa yang telah sedang atau akan terjadi. Sekelompok manusia di dalam satu wilayah membutuhkan informasi tentang manusia di wilayah hidup yang lain, seperti di Indonesia dan dengan Malaysia atau Singapura. Karena satu negara dengan negara lain memiliki kebutuhan yang saling terkait satu sama lain. Masyarakat suatu wilayah memiliki keterkaitan dengan masyarakat di wilayah lain. Dalam perkembangannya ini, berita atau informasi tidak cukup tersampaikan ke khalayak ramai melalui pembicaraan. Tidak cukup hanya dari mulut ke mulut. Namun, informasi lewat pembicaraan dari mulut ke mulut mungkin dapat efektif dalam lingkup masyarakat kecil ya. Tapi kalau misalnya wilayah yang lebih besar itu kurang efektif, karena pada lingkup masyarakat yang lebih besar dalam wilayah yang lebih luas itu informasi sulit menjadi efektif dalam ruang lingkup dunia internasional. Terlebih lagi, peristiwa yang terjadi di dunia ini begitu banyak dan cepat, sehingga membutuhkan cara yang cepat dan tepat untuk menyampaikan informasi dari satu negara ke negara lain, dari satu benua ke benua lain, dan kekurangan lainnya. Informasi lewat mulut ke mulut sulit dibuktikan keabsahannya karena tidak terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan cara lain yang dinilai lebih baik melalui cara tulis menulis. Dengan cara ini, informasi yang disampaikan lebih efektif, cepat, dan terdokumentasi dengan baik melalui mode tulisan, sumber informasi, waktu, dan tempat menjadi lebih jelas dan tercatat, sehingga dapat menjadi referensi ataupun jadi acuan bila dibutuhkan ya. Selain itu juga bisa menjadi bukti informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya, sehingga informasi lewat media tulisan lebih dilabeli sebagai informasi resmi ketimbang informasi yang hanya tersebar lewat mulut. Perkembangan jurnalistik juga semakin pesat seiring
perkembangan teknologi. Jurnalistik tidak hanya memiliki pulpen dan kertas sebagai alat dan medianya, tapi juga memiliki alat dan media beraneka rupa karena kemajuan teknologi. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya itu bisa disimpulkan bahwa lambat laun juga dari sejarah Nabi Adam turun dari surga dan bertemu dengan pasangannya Hawa itu membuat keturunan dan menjadi manusia di seluruh dunia ini. Nah, jadi dari hal tersebut pun kita juga harus mempunyai komunikasi yang mana itu bisa disebutkan sebagai jurnalistik. Nah, lambat laun juga tidak hanya dengan menggunakan mulut ke mulut, tapi seiring perkembangannya waktu dan zaman itu merubah gaya atau hal yang dilakukan dari mulut ke mulut menjadi hal yang mungkin lebih efektif dan akurat ya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.